Oke, kembali lagi bersama saya. Kita masih tetap belajar tentang integrasi data atau Enterprise Application Integration. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah lihat bagaimana integrasi data di level data database yang part 1. Nah, kali ini kita akan bahas part 2 tentang kelanjutan dari integrasi di level data atau database ya. Oke, kita simak videonya. Nah, oke, di sesi kali ini atau di part bagian ini kita akan bahas secara khusus berbagai teknik atau tools yang digunakan ketika menggunakan integrasi di level data atau database ya. Oke, kita coba masuk ke beberapa poin di penggunaannya ya. Ya, jadi di sini akan kita bahas beberapa middleware integrasi di level data atau database. Yang pertama, di video sebelumnya sudah sering disebut ya tentang ODBC. Apa itu ODBC? Yaitu Open Database Connectivity. Jadi ini seperti standar Application Programming Interface untuk mengakses langsung ya, untuk mengakses langsung ke database dengan cara database juga ya, dengan cara-cara database. Oke. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah database gateway. Jadi ini seperti gateway ya, menghubungkan antar dua database yang berbeda. Kemudian di sini ada juga nanti sebenarnya kaitannya dengan yang sebelumnya ya. Ada dua tools yaitu data transformation ya. Data transformation ini apa? Itu data yang bisa menyediakan kemampuan konversi dari satu format ke format yang lainnya. Jadi biasanya di sini adalah melengkapi dalam tools middleware yang sudah ada sebelumnya ya. Contoh di sini mentransformasi dari apa ke apa. Contoh misalnya ya. Contoh dari database SQL ke database NoSQL atau sebaliknya ya. Atau dari Excel ke SQL misalnya. Atau dari XML ke SQL dan sebaliknya, dan mungkin masih banyak berbagai bentuk format data-data yang lainnya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tentang database access middleware. Jadi ini semacam software khusus yang menyediakan akses database, termasuk di dalamnya nanti lengkap ya, sudah ada application logicnya, sudah ada presentationnya. Jadi tidak hanya di level middleware saja, tapi juga sudah dilengkapi juga dengan application logic dan presentationnya ya. Oke. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dari masing-masing tools di sini ya, atau middleware yang akan digunakan. Oke, yang pertama adalah ODBC ya. Oke. Nah, ODBC atau singkatan dari Open Database Connectivity ya. Jadi ini adalah sebuah semacam standar terbuka untuk konektivitas antar mesin basis data ya. Jadi standar ini seperti seolah-olah menyediakan API yang dapat digunakan untuk menjalankan dan mengkoneksikan sebuah aplikasi dengan sebuah sistem manajemen basis data ya. Jadi simpelnya adalah ini seperti API untuk database ya, API untuk database. Cuma bedanya kalau API untuk database nanti kan kita bahas, dia di levelnya benar-benar di level query database ya, benar-benar di level query. Jadi contoh di sini ya, misalnya di sini ada aplikasi production, aplikasi HR mengakses database yang sama menggunakan ODBC connection ya, ODBC connector ya. Oke. Jadi kalau dilihat di gambar ini, ODBC nanti akan membutuhkan namanya ODBC driver ya. Contoh ODBC driver A ini menghubungkan ke database A ya. Dimana masing-masing database A itu biasanya sudah punya database API-nya ya. Makanya kalau Anda cek, biasanya database itu selalu punya yang namanya port ya. Contoh MySQL itu pasti ada portnya, port sekian. Oracle juga sama, itu menunjukkan bahwa mereka sendiri sudah menyediakan konektivitas kalau diakses menggunakan third party seperti ODBC seperti ini ya. Jadi ada ODBC driver bisa diakses database A ya. Nanti ODBC driver B misalnya di sini kalau A Oracle, di sini contoh MySQL. Nah, nanti ada drivernya tersendiri ya. Kemudian juga C sama, misalnya database Microsoft SQL Server misalnya ya. Nah, ini juga sama, ada ODBC-nya tersendiri. Nah, dengan demikian ini juga ada tujuan tertentu juga. Contoh di sini kita bisa melihat
untuk gambar di sini ya, kita bisa melihat bahwa satu aplikasi di sini bisa mengakses berbagai database yang berbeda ya. Jadi single application mengakses multiple database menggunakan apa? Menggunakan ODBC. Atau kebalikan ya, kalau sebelumnya adalah multiple application akses ke single database via apa? Via ODBC juga ya. Sama aja. Jadi perannya ODBC seperti middleware ya, middleware yang menyambungkan aplikasi ke database ya. Nah, jadi ODBC ini biasanya direalisasikan dalam bentuk ODBC driver ya. Jadi kalau Anda lihat, biasanya ODBC ini akan direalisasikan dalam bentuk ODBC driver ya. Setiap database nantinya, setiap database yang di sini akan dibuatkan driver masing-masing ya, driver yang berbeda ya. Driver A, driver B, driver C, dan seterusnya. Makanya nanti kalau ada database baru, kadang-kadang pembuat ODBC juga harus mempersiapkan untuk konektivitas ke database yang baru ya, jenis yang baru. Dan setiap ODBC driver memiliki kemampuan tersambung otomatis ke database ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa dengan ilustrasi gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa satu aplikasi di sini, single application, dapat mengakses 3 database yang berbeda ya. 3 database yang berbeda. Bahkan misalnya contoh ini ada case misalnya di sini Oracle versi 11, di sini Oracle versi yang lama, versi 8 misalnya. Karena ada beberapa data yang masih diakses atau masih digunakan. Nah, kadang-kadang di sini peran ODBC driver ya. Jadi ada driver juga untuk versi-versi yang sebelumnya. Kemudian yang di sini baru misalnya database yang berbeda lagi ya. Oke. Nah, kemudian di sini yang saya sebutkan tadi bahwa ODBC ini seperti API ya. Jadi bisa dilihat di sini nanti ketika Anda memprogram atau membuat konektivitas, nanti ada pilihan Anda mau milih database yang mana, bahkan juga bisa milih versi yang mana misalnya ya. SQL Server 10, 11, MySQL 7, 6 dan seterusnya ya. Kemudian kalau udah Anda tinggal pilih ya. Nah, cuman perbedaan di sini tadi udah sebutkan bahwa API di sini adalah API yang langsung ke database ya. Jadi nanti akan kita lihat perbedaannya. Jadi API yang seperti ini biasanya untuk mereplace atau menggantikan fungsi SQL, contoh ya, fungsi query seperti select, insert, update, delete. Jadi ibaratnya CRUD ya, CRUD basic operation, create, update, delete, tapi di level database ya, benar-benar di level database. Jadi query-query yang bisa kita lakukan itu bisa dijembatanin langsung menggunakan ODBC ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, kita bisa langsung mengakses query, contoh select bintang from table, misalnya from table A, select bintang from table B. Nah, itu langsung menggunakan ODBC ya. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa ODBC driver ini menyediakan konektivitas atau menyediakan API berupa nanti bisa diakses langsung menggunakan query-nya ya. Oke. Nah, nanti memang disebut API, tapi bedakan dengan API yang berada di layer application ya. Oke. Kalau di layer ini, di sini benar-benar query aksesnya adalah di level database ya, database query ya, atau database perintahnya adalah database query kayak select, update, delete, benar-benar yang hanya bisa diterima dan diolah oleh database ya. Nah, jadi di sini apa konsekuensinya bedanya dengan API di level application? Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa ketika kita sudah terkonek menggunakan ODBC ini, otomatis saya punya hak akses penuh ya, hak akses penuh sesuai yang diberikan ya. Jadi artinya apa? Artinya saya mau create, update, delete database, tabel, dan yang mana saya benar-benar punya akses penuh ya. Beda nanti dengan API yang di layer application itu bisa diatur, misalnya kita hanya mengakses apa, dan nanti returnnya pun juga bisa kita atur ya. Returnnya hanya dengan menggunakan bisa XML, bisa menggunakan JSON-nya. Nah, kalau di sini benar-benar query SQL atau database, returnnya juga nanti bisa istilahnya pakai data result set ya. Jadi benar-benar nanti data result set yang hanya bisa dilihat juga atau diekstrak hanya dengan menggunakan ODBC ini ya. Oke. Nah, contoh seperti ini ya. Tadi saya sebutkan select, ini contoh query-nya select bintang atau select feed from tabel apa ya. Nanti hasil query-nya result set-nya ada di sini ya, langsung keluar di sini. Nah, ini yang menjadi jembatan kita antara aplikasi dengan database ya. Jadi ketika kita mengembangkan aplikasi, nanti ada beberapa driver yang bisa kita gunakan untuk menembak atau mengakses ke database tertentu.
Oke, jadi di sini nanti kalau Anda masuk ke programming, salah satu contohnya saya ambil salah satu contoh ya di sini adalah JDBC ya. Namanya mirip kan ya, sama-sama DBC, tapi di sini ada bedanya di J. Jadi Java Database Connectivity ini adalah satu bentuk enkapsulasi atau salah satu bentuk pengembangan driver, tetapi yang mengembangkan adalah Java ya, Java sendiri ya. Di Java yaitu antarmuka supaya nanti program Java kita bisa langsung terhubung ke database. Makanya ketika Anda nanti pemrograman database, sebenarnya ada banyak pilihan ya untuk koneksi ke database ya. Bisa pakai ODBC dan nanti bisa ada juga cara yang lain. Nah, ketika Anda pilih menggunakan ODBC, biasanya nanti milihnya adalah menggunakan JDBC ya. Oke. Nah, bedanya dengan ODBC sama di JDBC biasanya seperti ini ya. Nah, sebenarnya di JDBC ini seperti kayak di package lagi ya. Sudah di package lagi, jadi di dalamnya sebenarnya juga ada ODBC-nya ya. ODBC drivernya juga masih ada lagi ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya perbedaannya ya. Jadi dengan ODBC atau JDBC sama aja sebenarnya kurang lebih ya. Prinsipnya adalah kita bisa membangun aplikasi, kita bisa membangun sebuah sistem yang bisa mengakses ke database tertentu. Dengan demikian, saya melakukan integrasi dengan berbagai database yang berbeda kan ya. Di sini contoh Microsoft SQL, ada juga SQL Server, kemudian ada Oracle DBMS, kemudian mungkin ada MySQL, ada PostgreSQL dan seterusnya. Jadi berbeda-beda database yang bisa kita akses menggunakan ODBC driver ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beberapa vendor pengembangan seperti Java biasanya mereka memiliki atau mengembangkan ODBC driver sendiri ya. Nanti bisa Anda lihat juga misalnya nanti kalau di versinya .NET ada juga, nanti di versinya Visual Basic juga ada juga dan seterusnya ya. Jadi masing-masing programming language biasanya mereka juga mengembangkan library khusus untuk ODBC drivernya ya. Oke, kemudian yang kedua adalah kita bicara tentang database gateway ya. Apa itu database gateway? Jadi database gateway seperti yang disebutkan di awal ini adalah seperti middleware yang menghubungkan antar dua database yang berbeda ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau gateway, istilahnya gateway itu kan kayak dua dunia yang berbeda ya, dunia berbeda disambungkan menggunakan di sini contoh database gateway ya. Jadi antar dua database yang berbeda ini bisa langsung bertukar informasi atau langsung bertukar dari tabel ke tabel. Contoh di sini contoh ya. Di sini ada tabel customer, di MySQL juga ada tabel customer ya. Karena kita pengen mengintegrasikan dua data di sini, karena kita pengen memastikan datanya sinkron ya. Di sini saya harus melakukan sinkronisasi menggunakan database gateway ya. Jadi peran database gateway di sini saya sampaikan ulang bahwa kita bisa sinkronisasi data yang ada di Oracle ini untuk disinkronkan data yang ada di MySQL ini. Apakah nanti nama-nama field-fieldnya berbeda? Boleh saja beda, tapi nanti akan di mapping. Misalnya contoh di sini field customer pakai name, misalnya kalau di sini menggunakan nama lengkap misalnya. Nah, nanti tinggal di mapping aja ya. Jadi proses updating atau proses sinkronisasinya bisa diatur ya. Kita masuk contoh. Contoh pertama adalah misalnya di sini adalah Oracle Database Gateway ya. Nah, kebetulan kalau Oracle ini membuat sendiri ya Oracle Database Gateway, salah satu database yang punya gateway sendiri. Jadi dia memang sengaja membuat sebuah gateway supaya Oracle ini bisa tersambung ke database yang lain. Memang tidak semua database diberikan ya sama Oracle ya. Oracle juga memberikan konektivitas ke beberapa database saja ya. Nah, jadi di sini salah satu contoh bentuk gateway atau database gateway yang sudah ada atau sudah embedded, sudah ada di database tersebut ya. Jadi Oracle otomatis menyediakan fitur yang bisa menyambungkan ke database non Oracle. Jadi contoh misalnya di sini MySQL juga bisa ya. Jadi contoh misalnya mau updating tadi ya data tabel pegawai atau pelanggan, otomatis nanti yang non Oracle pun juga otomatis langsung terupdate ya. Jadi bagian sinilah nanti akan menjadi kunci dari integrasinya atau sinkronisasinya ya. Di sini ada semacam gateway-nya di tengah-tengah sini. Nah, kemudian contoh kedua adalah menggunakan Kafka ya. Kafka. Jadi Kafka meskipun sebagai message broker, tapi bisa juga diperankan sebagai gateway antar dua database ya. Nanti bisa Anda coba sendiri. Jadi Kafka ini sebagai message broker sekaligus sebagai gateway juga ya. Cuma di sini harus Anda perhatikan bahwa di sini juga harus butuh yang namanya Kafka Connect-nya ya.
Kalau ke Postgre misalnya menggunakan JDBC konektor, kalau misalnya ke MySQL misalnya menggunakan ini contoh ya. Jadi di sini ada di setiap depan database perlu ada lagi semacam konektor lagi ya, sebenarnya konektor lagi supaya nanti fungsinya dia akan dilempar ke sini ya. Nanti seperti yang di video sebelum saya, nanti ada pub data, publish, dan di sini nanti yang subscribe ya, atau yang ngambil datanya ya, konsum ya. Di sini ada perubahan pub, otomatis di sini langsung konsum. Di sini atau kebalikan, di sini yang pub, di sini yang konsum. Nah, tergantung nanti desain Anda mau arahnya kemana ya. Jadi Kafka ini benar-benar sebagai memanfaatkan message broker sebagai gateway antar dua database yang berbeda ya. Kemudian contoh yang ketiga, contoh di sini biar Anda agak sedikit ada bayangan ya. Di sini contoh saya menggunakan contoh Astera ya. Astera di sini ada dua database. Bayangan di sini ya. Di sini database Postgre, di sini database SQL Server ya. Nah, contoh di sini order ID. Dari penulisannya beda ya. Customer ID juga sama, tapi di sini bisa langsung di mapping dari satu feed ke feed yang lain. Oke. Employee ID juga sama di sini. Bahkan nanti kelebihannya misalnya di sini ada beberapa feed-feed yang nggak disambungkan pun juga bisa ya. Jadi ini contoh integrasi dari PostgreSQL ke SQL Server yang bisa langsung map dari feed ke feed ya. Meskipun di sini nanti ada bridging lagi menggunakan konsep filter ya, Jadi di sini fitur Astera di sini memungkinkan kita mengintegrasi dari PostgreSQL langsung ke SQL Server, langsung di mapping ya dari field ke field. Contoh di sini employee ID masuk ke employee ID juga misalnya ya. Nah, jadi benar-benar dari feed ke feed ya. Jadi di tengah di sini nanti bisa Anda terapkan filter ya, atau mungkin sebagai perantara atau logic mappingnya ya, sebagai mappingnya dari feed mana ke feed mana. Atau kalau perlu dikasih filter yang lain juga boleh ya, misalnya hanya yang di-upgrade hanya ada where-nya hanya misalnya yang bulan sekarang saja misalnya, bisa aja misalnya. Berarti di sini proses integrasinya atau proses sinkronisasinya hanya untuk bulan ini saja ya. Oke. Tapi kalau mau utuh semua juga bisa ya. Jadi setiap ada perubahan di sini langsung didorong untuk dirubah juga di bagian SQL servernya. Oke. Ini contoh menggunakan Astera ya. Oke, kemudian kita bahas juga tentang data transformation. Apa itu data transformation? Kita akan lihat ya, data transformation itu apa. Nah, di sini adalah data transformation adalah sebuah proses konversi data dari satu bentuk atau format data ke bentuk yang lain atau format data yang lain. Contoh misalnya dari NoSQL menjadi SQL, dari XML menjadi SQL. Oke, kita contohkan ya. Nah, contoh di sini ada beberapa database ya. Database NoSQL, database XML, atau database Excel atau CSV. Nah, di sini kita akan convert menggunakan data transformation atau sebuah tools. Ini kita misalnya convert menjadi semuanya jadi SQL. Karena di dalam case ini contoh misalnya kita pengen rubah semuanya akan menjadi dalam format SQL semua misalnya. Jadi data-data dari berbagai informasi dengan berbagai format kita rubah atau kita transformasikan menjadi SQL. Oke. Bahkan misalnya dari SQL ke SQL juga bisa ya. SQL ke SQL juga nggak ada masalah ya. Jadi proses transformasi nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian nanti hasilnya tinggal kita tampung dalam sebuah wadah atau dalam bentuk database SQL. Nah, di sini ada database SQL di sini ya. Nah, oke, kita masuk ke contoh teknisnya. Itu ada istilah namanya ETL atau EQL. Jadi ini konsep atau istilah yang sering Anda dengar seharusnya ya, ada istilah ini. Jadi ETL itu singkat dari apa? Singkatnya ada 3 hal ya. Extract, kemudian transform mengubah bentuk, kemudian load ya. Jadi ada 3, extract, transform, dan load. Nah, kan disebut sebagai ETL ya. Extract, transform, and load. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi prosesnya adalah di sini ya. Jadi proses extract ini adalah proses paling pertama, yaitu memindahkan dari source ke tempat yang baru, istilahnya ke staging area. Jadi dipindahkan dulu atau istilahnya disiapkan dulu ya. Jadi di sini ada proses ekstraksi, dipindahkan. Jadi dari beberapa sumber ini akan dipindahkan atau diekstraksi untuk masuk ke tempat baru atau staging area ya. Salah satu alasannya adalah supaya misalnya kalau di sini ada perubahan ya kan udah dipindahkan, berarti kita nggak harus nunggu perubahan lagi, berarti ini memang sudah yang di staging area. Atau misalnya ada isu yang lain, misalnya di sini sudah data yang sudah dibersihkan atau sudah data yang bagus ya. Berarti benar-benar ini adalah data-data yang sudah siap. Oke.
Kemudian proses selanjutnya adalah transform. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, transform mengubah bentuk ya dari satu format ke format data yang lain. Contoh misalnya kalau di sini sudah SQL, mau dirubah ke NoSQL misalnya. Atau misalnya di sini ada beberapa bentuk apa, dirubah lagi dalam bentuk yang lain. Nah, ketika transformasi bentuk sudah selesai, tinggal kita proses namanya load ya. Load atau memindahkan hasil ke tempat-tempat yang telah dipersiapkan ya. Oke, boleh juga langsung ke istilahnya ke data warehouse, atau misalnya boleh dulu ditempatkan nanti di data mart ya, data mart atau data yang lebih kecil ya, kayak pecahan-pecahan datanya yang sudah siap untuk disajikan nih. Nah, jadi di sini sebenarnya ini saya ulang lagi ada 3 tahap ya, ekstrak. Jadi proses extraction, mengekstrak dulu, diekstrak, kemudian baru ditransform menggunakan transformation engine, baru di load ke target ya, atau dimasukkan ke tempatnya lagi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. ETL ya, extract, transform, dan load. Oke, Anda sudah mulai paham ya. Oke, nah kemudian ini sebenarnya relatif juga dengan video sebelumnya atau dengan paparan sebelumnya, bahwa ETL ini biasanya terkait dengan bisnis intelijen ya. Jadi ibaratnya sebelum disajikan atau dipresentasikan, di sini ada proses yang namanya ETL dulu ya. Jadi kalau di sini dilihat ya, ini ada proses register, kemudian collect. Nah, di sini ya, di sini sebenarnya ETL ini adalah bagian dari proses collecting dan mempersiapkan ya. Baru di sini adalah proses presenting ya, atau analisis ya. Analisis menggunakan BI ya. Di sini bisa menggunakan reporting tool, bisa dashboarding, bisa OLAP, dan seterusnya. Baru setelah ini baru dipresentasikan dalam bentuk portal ya, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada istilah direspon ya, direspon atau ditanggapi. Hasilnya seperti apa. Jadi berawal dari sini, database berbagai macam data dipersiapkan di sini dalam data warehouse ya. Jadi hasil persiapan ETL ini menghasilkan data warehouse ya. Data warehouse ada beberapa data mart di sini dikeluarkan di sini. Nah, ini saya ulang ya. Jadi ETL sendiri biasanya terkait dengan BI ya, business intelligence. Sebagai contoh di sini ada data ERP, finance, customer relationship management, data EXT eksternal, kemudian diekstrak, ditransformasikan hasilnya untuk dapat diakses oleh BI-nya ya, BI untuk ditampilkan baik sebagai reporting tool, dashboard, atau OLAP analitiknya. Oke, jadi ETL ini memang erat kaitannya sekali dengan nanti proses namanya BI ya, business intelligence ya. Oke, jadi level data integrasinya adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk dijadikan sebuah business intelligence. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya, untuk dijadikan data business intelligence untuk baik itu di reporting, untuk dashboard, atau OLAP analitik ya. Nah, ada beberapa kala di sini mungkin kita akan lihat ya. Jadi beberapa database di sini ini akan diekstrak. Di sini ada namanya proses transformasi, dan mungkin di sini ada istilah lagi yaitu proses agregasi ya, agregasi. Nah, proses agregasi ini proses untuk melakukan penyimpulan data ya. Jadi misalnya menyimpulkan data itu penting ya, atau melakukan statistical analysis ya. Contoh misalnya menghitung rata-rata penjualan per bulan, atau total ya, total revenue selama 1 bulan. Nah, hasil agregasi ini nanti akan dimasukkan dalam bentuk data mart di sini ya. Data mart ini nanti akan dipersiapkan untuk menjadi data warehouse yang siap atau ready untuk diakses oleh BI-nya ya. Oke. Jadi hasil transformasi dan agregasi ini nantinya akan dimasukkan dalam data mart sebelum nanti dikumpulkan lagi menjadi data warehouse ya. Cuma nanti kalau dalam data warehouse kadang-kadang bisa kebalik-balik ya, ada data warehouse dulu jadi data mart juga bisa ya. Nanti tergantung si pengembangnya atau si arsiteknya akan membuatnya seperti apa dulu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ini contoh yang akan lengkap. Jadi ini ada beberapa dari data operasional, data ERP, data CRM, atau data yang lain berbasis SQL, atau bahkan data spreadsheet. Nah, ini yang namanya tadi ETL ya, ETL. Di dalam ETL sendiri kadang-kadang kalau kita buat atau Anda buat, ini bisa banyak hal ya. Contoh misalnya ada divalidasi dulu, misalnya ini data sudah benar belum. Mungkin ada data cleansing dulu, misalnya kalau ada yang 00 dibuang, ada yang kosong dibuang, ada yang tidak ada datanya, atau mungkin kalau ada data anomali dibuang. Nah, kemudian baru ditransformasi ya, bagian T-nya ya. Kemudian selain transformasi, kalau perlu dilakukan data agregasi ya.
Nah, setelah transformasi dan agregasi selesai, baru dilakukan loading ya, data loading. Nah, inilah yang disebut sebagai data warehouse ya. Data warehouse itu kadang-kadang ada yang disebut bahwa data warehouse itu terdiri dari beberapa data mart ya. Dari data warehouse inilah yang nanti akan digunakan sebagai BI resultnya ya, bisa dalam bentuk OLAP analisis, bisa juga dalam bentuk data mining, bisa dalam data visualization, bisa juga dalam bentuk report, bisa juga dalam bentuk dashboard, ataupun juga dalam bentuk alertnya. Jadi saya ulang lagi, jadi integrasi data di sini dijadikan satu, kemudian dilakukan ETL untuk ujungnya dilakukan untuk membuat sebuah BI ya. Oke, jadi Anda sudah mulai paham ya. Data integrasi di level data dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan sebuah BI ya, atau business intelligence ya, dalam bentuk reporting atau dashboard ya. Oke, ini contoh bentuk yang lain. Jadi contoh proses data integration sampai BI, data-data dari berbagai sumber, dari enterprise, dari CRM, dari cloud apps, business process, data service, nanti ditarik menjadi sebuah data warehouse. Nah, dari data warehouse ada beberapa data mart ya. Atau dari data mart ini nanti ada OLAP cubes yang nanti bisa ditampilkan dalam bentuk business intelligence di sini ya, dalam bentuk reporting, dalam bentuk dashboard dan sebagainya ya. Oke, nah tadi saya sampaikan ya, bisa jadi data warehouse di depan bisa ya, atau data warehouse itu isinya data mart juga bisa ya. Oke, kemudian di sini ada istilah OLAP, meskipun OLAP ini agak advance juga ya, agak sedikit detail, cuman karena tadi sering sekali di video saya sering sebut OLAP, mungkin tidak ada salahnya juga saya bahas sedikit tentang OLAP ya di sini ya. Nah, jadi OLAP ini apa? OLAP ini singkatan dari Online Analytical Processing ya, atau OLAP ya. Jadi kalau di sini menggunakan bahasa saya, ini adalah sebuah pendekatan pengolahan data untuk dirubah atau di-convert dalam bentuk yang namanya multidimensional ya. Multidimensional atau dilihat dari berbagai dimensi ya. Nah, jadi OLAP sendiri ini sebenarnya sebagai tool report ya, tool report yang sangat bagus karena dia bisa melihat dari berbagai dimensi ya. Nah, kadang-kadang di OLAP ini nanti akan sering disebut sebagai OLAP cubes ya, karena bentuknya seperti kubus di sini ya. Ini yang tadi saya sebut dimensi ya. Oke, ini ada dimensi. Biasanya 3 ya, karena cubes ya. Karena cubes biasanya 3. Contoh di sini dimensi di sumbu X ya, sumbu yang sini adalah dimensi produk, sedangkan dimensi yang di sini adalah dimensi kota. Oke, kemudian dimensi adalah dimensi waktu ya, jadi dari waktu-waktu. Nah, nanti cara bacanya gimana? Cara bacanya contoh misalnya kita pengen lihat bahwa penjualan produk A terhadap versus kota ya, di kota mana. Jadi kan kita pengen lihat kan bahwa ternyata produk A ini sangat laris di kota Jakarta misalnya kan, dari rekodnya kan kelihatan. Atau misalnya produk B ternyata justru laris di kota Surabaya. Nah, ini gunanya multidimensional. Kemudian kalau kita pengen lihat dari dimensi waktu ke waktu gimana? Pengen lihat di produk A kota Jakarta di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, disinilah letaknya OLAP ya. Jadi data dari berbagai sumber tadi yang sifatnya masih SQL based ini diolah supaya nanti sama OLAP ini jadi lebih mudah ya, lebih mudah untuk divisualisasikan ya. Oke, jadi di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa OLAP ini ada beberapa dimensi, produk, kota, dan horizon waktu. Oke, biasanya di sini yang paling sering adalah dimensi waktu ya. Jadi selain kita melihat produk dan kota, bisa yang lain juga ya. Misalnya juga Anda bisa yang lain. Di sini adalah yang kita lihat dalam horizon by time the time ya, dari waktu ke waktu, misalnya kita lihat dari bulan ke bulan atau bahkan dari tahun ke tahun, ini pengembangan produk kita seperti apa ya. Jadi kita bisa lihat hasil reportingnya seperti apa ya. Oke, jadi kenapa tadi saya sebut OLAP cubes tadi kalau kita lihat dari video-video sebelumnya. Nah, OLAP cubes ini biasanya atau kubus OLAP ini biasanya terkait dengan reporting. Reporting kaitannya dengan multidimensional ya. Jadi beberapa dimensi, sumbu X, Y, dan Z ya, sumbu waktu biasanya ya. Jadi misal contoh di sini adalah penjualan produk di setiap kota. Jadi ada sumbu produk dalam kategori produk dan sumbu kota ya dalam beberapa kota. Jadi intinya saya pengen lihat penjualan kategori produk A di beberapa kota ya. Oke, dimana dimensi yang satunya, dimensi Z-nya adalah biasanya dimensi waktu ya. Oke, jadi cubes OLAP ini sebenarnya sebagai salah satu tools untuk membantu presentasi laporan dalam format
dimensional ya. Oke. Nah, contoh seperti yang tadi ya, ini contoh ya. Saya pengen melihat beberapa 3 produk ya, gantungan kunci, bros dan boneka di beberapa kota ya, kota Semarang, kota Salatiga, Demak dan seterusnya. Jadi akan kelihatan bahwa contoh ternyata di sini gantungan kunci justru laris di kota Semarang, tidak di kota Salatiga. Sedangkan bros ternyata larisnya di Salatiga dan tidak di kota-kota yang lainnya. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana menampilkan OLAP cubes dalam bentuk report ya. Jadi ini dalam 2 dimensi dulu ya, dimensi kota dan dimensi produk ya, dimensi kota dan produk. Nah, kemudian ini agak sedikit mendalam karena tadi kita sudah terlanjur bahas OLAPs. Jadi kan sedikit beberapa teknik ya, teknik OLAPs karena dia cubes itu kayak kubus ya. Jadi kubus yang unik kayak mainan kalau Anda rubrik gitu ya, rubrik yang bisa diputar-putar. Jadi contoh di sini misalnya anggap saja ini kota ya. Ini kota, ini nama produk, ini mohon maaf, ini bahasanya bahasa Jerman ya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Ini kategori produk dan ini horizon waktu. Nah, di dalam OLAP itu ada namanya slice ya. Slice itu memotong di sini. Jadi saya hanya pengen lihat memotong, mengiris hanya sebagian dalam horizon, misalnya di sini adalah horizon waktu ya. Jadi saya hanya melihat di sini 2004 saja ya. Di 2004 kita pengen lihat nih dari sini dari aspek produk, jenis produk, dari sini dari aspek kota. Jadi ini angka-angkanya ya. Oke, jadi tahun 2004 angka-angkanya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari sekian banyak tahun ini kita hanya slicing, hanya potong di tahun 2004 saja ya. Oke. Kemudian ada istilahnya dicing ya. Dicing itu mungkin hanya mengambil dari dimensi aja. Contoh di sini ada 5 kategori produk. Kita dice hanya 3 saja ya, potong 3 di dice. Waktunya masih kita bisa lihat juga ya. Ini namanya dicing. Oke, kalau dicing mungkin sedikit bisa dibayangkan ya. Oke, sekarang ada istilahnya drill down ya. Drill down itu pengen lihat drilling itu detail ya. Jadi kadang-kadang dalam kategori itu ada subkategori lagi. Jadi misalnya di sini ada produk. Contoh di sini ya, contoh ya. Produk ini misalnya mobil, ini mainan anak, ini baju misalnya, produk baju. Kita drill di dalam baju ini ternyata ada kategori lagi ya. Baju wanita, pria dan anak-anak misalnya ya. Jadi bagian ini bisa di drill lagi. Oke, ini contoh di drill ya. Wanita, pria dan anak-anak misalnya. Jadi kalau di jumlah harusnya ini sama ya. 329 itu adalah penjumlahan dari angka-angka ini harusnya ya. Oke, yang ini juga sama. Jadi kayak didetailkan ya. Jadi contoh misalnya saya pengen lihat di produk baju, detailnya apa nih yang laris. Oh, ternyata baju wanita nih di kota A misalnya. Ternyata kalau yang ini ternyata masih sama ya, baju A, baju wanita nih, di kota C misalnya ya. Jadi ini namanya drill down ya. Bisa down, bisa up ya. Kalau bisa dikembalikan lagi ke atas itu namanya up ya. Oke, jadi ini di drill. Jadi dalam satu kubus ini kayak dipecah lagi menjadi sebuah kubus lagi yang lebih kecil ya. Oke. Kemudian di sini ada istilah lagi pivoting. Pivoting itu hanya memutar sumbu ya. Jadi contoh kita pengen, kalau biasanya pivotnya ini sumbu tahun ya. Sumbu tahunnya yang ke sana, kita rotate sumbu tahunnya jadi sumbu Y-nya misalnya. Jadi misalnya di rotate jadi sumbu Y. Jadi kita akan tahu di sini akan kita tahu bahwa ini pertumbuhan di kota A dari tahun ke tahun ya. Misalnya di kota A dari tahun 2004, 2005, 2006. Nah, ini angka-angkanya ya. Kelihatan ternyata ini ada pertumbuhan ternyata ya. Dan berarti ini menunjukkan bahwa performanya bagus ya di kota A ini. Oke, contohnya di kota B ini, kota B ternyata ini 800, kemudian 2006 ngedrop 695 misalnya. Berarti ini ada problem sebenarnya ya. Ini contoh bagaimana pivoting dalam horizon waktu versus kota misalnya ya. Oke, jadi ini hanya sedikit pengantar bagaimana OLAP. Jadi ketika nanti Anda mau masuk tentang OLAP, minimal Anda sudah paham ya. Oke. Kemudian database integration ini kadang-kadang tidak hanya dalam middleware yang pecah-pecah ya, kadang-kadang sudah dalam paket software lengkap ya. Jadi contoh yang tadi misalnya yang sebelumnya itu adalah Power BI. Power BI itu memberikan fitur yang sangat lengkap ya, tidak hanya di level middleware, tetapi di application logic dan presentation juga sudah lengkap. Nah, hanya saja ini konsekuensinya adalah ini kan third party ya. Kalau ini perusahaan berarti Anda harus beli atau sewa semua layanannya. Tapi dalam beberapa hal, dalam beberapa case kita juga bisa bangun ini semua sendiri-sendiri ya. Bisa jadi hanya middleware-nya aja pakai third party, sedangkan
application logic dan presentation-nya menggunakan buatan sendiri juga bisa, atau semuanya full buatan sendiri juga bisa, atau semuanya third party tapi beda-beda juga nggak ada masalah. Misalnya middleware-nya pakai third party A, application logic-nya pakai third party B, presentation-nya pakai third party C ya. Jadi ada beberapa pertimbangan ketika kita membuat business intelligence menggunakan beberapa fitur dari third party yang berbeda. Tapi ada juga beberapa vendor yang memberikan solusi lengkap ya, solusi lengkap dari awal sampai mengeluarkan data integrasi ya. Contohnya adalah Power BI ini ya. Oke. Jadi di sini bisa Anda lihat di sini dari level data. Kemudian kalau di sini sudah satu paket lengkap ya. Jadi middleware-nya juga iya, application logic juga iya, bahkan presentation juga iya ya. Jadi ketika Anda membangun sebuah BI, meskipun ini bukan bahasan kita, cuma saya pengen menunjukkan bahwa data integration ini kadang-kadang pasti diarahkan untuk mengembangkan BI ya. Jadi integrasi lengkap ini dapat menggunakan paket lengkap seperti di Power BI atau bisa menggunakan tool teknis sendiri-sendiri ya. Jadi kayak merangkai-rangkai ya. Jadi dirangkai-rangkai jadilah sebuah BI platform sendiri. Ini cuma contoh ya. Contoh misalnya di sini nanti di bawah menggunakan apa. Kemudian di sini ada data federation engine-nya, ada data foundation multi-source-nya, ada business layer-nya tadi yang saya sebutkan. Kemudian nanti di atasnya menggunakan apa. Bahkan di atas juga tool-toolnya udah banyak ya. Mungkin misalnya ada restore report, ada web intelligence, ada dashboard, ada SBO analysis dan seterusnya ya. Oke, jadi saya ulang lagi bahwa integrasi di level data, database ini sebagai basis dari proses pengembangan sistem business intelligence ya, atau data mining ya. Jadi ada beberapa konsep kalau Anda lihat di sini ya. Jadi di beberapa sumber data source ini akan sebenarnya letak integrasinya sebenarnya ada di sini ya. Sebenarnya cuma di sini ya. Ya kalau mau ini dianggap juga boleh ya. Hanya sampai di sini ya. Oke, jadi di sini kita akan mempersiapkan data integration dan ETL tools transformasi untuk membangun sebuah namanya data warehouse ya. Bisa di sini disebut structure, SQL, semi structure atau unstructured, terserah. Kemudian di sini tadi udah singgung-singgung juga ya, ada OLAP Cubes, ada data mart dan sebagainya, dan ini nanti akan ditampilkan sebagai end user interface-nya ya, bisa dalam bentuk reporting, bisa dalam bentuk dashboard, atau bisa bentuk dalam ad hoc report dan seterusnya ya. Jadi saya ulang lagi bahwa data integration ini akan mendorong untuk membangun yang sebuah namanya business intelligence ya. Oke, demikian dulu kita sudah bahas bagaimana contoh tools dan teknis-teknis terkait dengan integrasi di level data atau database. Mungkin ini sangat teknis, ada beberapa yang mungkin Anda belum paham. Jadi mungkin nanti di sesi selanjutnya mungkin kita akan bisa bahas juga spesifik di masing-masing teknis yang tadi sudah kita bahas ya. Oke, jika Anda masih ada pertanyaan atau bingung, silakan berikan komentar. Saya rasa untuk kali ini cukup dulu kita bahas tentang integrasi di level data ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.